Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Pokokris Kota Wisata. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memimpin kami dari hari ke hari, hingga kami sudah ada di tahun 2023 ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 11, ayat 8-9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, sikap menjalani kehidupan. Kita memuji Tuhan karena kita bisa melewati tahun 2022. Ada banyak kenangan dan pelajaran serta berkat yang kita sudah dapatkan. Dan sekarang kita sudah ada di bulan Januari tahun 2023. Kita mau terus menjalani hari-hari kita dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah beserta kita. Dia mengawasi, Dia menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dialah yang awal dan yang akhir, atau disebut Alfa dan Omega. Yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tahun ini. Maka yang pertama kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Tetap percaya pada janji Tuhan. Ini hal yang pertama. Sikap kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janjinya. Kita layak percaya kepada Tuhan karena apa? Karena janji Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah berjanji lalu mengingkari. Tuhan Allah berjanji bahwa umatnya Israel akan keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan menduduki negeri yang baru, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan sudah menepati janjinya. Lalu, bahwa janji Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuhan menjanjikan kelimpahan susu dan madu. Ini merupakan simbol kemakmuran. Dan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya ketika mereka berada di tanah Mesir. Dahulu mereka juga bisa menikmati susu dan madu, tetapi disertai dengan perhambaan. Tetapi sekarang mereka menikmatinya di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, bahwa janji Tuhan itu selalu on time, tepat pada waktunya. Bahkan bisa disebut berlaku every time, di setiap waktu. Kita mengetahui bahwa di sepanjang perjalanan di padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan terus menuntun umatnya siang dan malam. Ada tiang awan, ada tiang api. Jadi sebelum dan sesudah mereka di tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan menyediakan manna, makanan bagi mereka. Juga menyediakan air untuk mereka minum. Bahkan juga bukan hanya makanan dan minuman secara jasmani, Tuhan juga memberikan makanan secara rohani. Itulah firman Tuhan, hukum Taurat, agar kehidupan rohani mereka menjadi lebih baik. Hukum Tuhan itu mengajar mereka supaya mereka terus bergantung kepada Tuhan. Dan hukum Tuhan atau firman Tuhan juga mengingatkan dan menegur mereka supaya mereka tidak hidup di dalam dosa. Maka dalam ayat 12 dikatakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Hanya Tuhan yang tetap setia pada janjinya, maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Yakini janjinya dan jangan meyakini Tuhan hanya setengah hati. Jangan on off, tapi harus dengan segenap hati. Amin. Dan yang kedua, sikap kita adalah tetap taat pada perintah Tuhan. Janji Allah diberikan
berdasarkan kedaulatan Tuhan. Namun demikian Allah juga menghendaki sebuah respons yang positif dari anak-anaknya. Respon itu adalah sebuah ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Bahwa firman Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan haruslah diresponi. Agar hal itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Musa mengingatkan umat Israel bahwa untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup mereka, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus mereka patuhi. Sebagaimana ayat 8, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berpegang bisa berarti taat dan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dan siapa yang melanggar pasti akan dihukum. Tetapi siapa yang taat pasti akan diberkati. Itulah keyakinan iman kita. Amin ya. Jadi saudara-saudara, menjadi anak Tuhan adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Maka sebagai anak Tuhan percayalah, kalau kita dapat menjalani kehidupan di tahun yang lampau, maka di tahun ini juga kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Peganglah janji Tuhan, Dia tidak lalai menepati janjinya. Harapkan yang terbaik dari Tuhan, tetapi ingat juga, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Doakanlah apa yang kamu lakukan, tetapi lakukanlah apa yang kamu doakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman, dengan semangat, tetapi jangan lupa tetap taati perintahnya. Kesulitan dan tantangan pasti ada, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Dialah Immanuel, Dialah Allah yang senantiasa beserta kita dari awal sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, sekaligus mengingatkan kami, supaya kami hanya hidup mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami akan binasa, tanpa Tuhan pasti kehidupan kami tidak akan pernah berhasil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami percaya kepada janji-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.